yang manami dari menuju jam rodo hami torpan mulai Tuhan mandok moliate tuho alani asini roham boy dope hami pajupang tujuan lalu memuji pasangan dua muda dari atau mulai Tuhan dan berikan nami mahatami menjadi pasu-pasu mahami asal buat hami mengulahon mengumbar pajipnya mulai kali Tuhan jalo matang yang nami mahite anak Tuhan Yesus Kristus amin. Buka ma Alkitab tas yang sada Tesalonik tolu sada Tesalonika tolu ayat sia 1:10 tolu sada Tesalonika tolu ayat sia 1:10 tolu sama mahatani dibata ay hamure teon dia mata lehon hami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilala hami jijolo ni debata nami marningot hamu bor ni dot arien lobi sumurung dotang yang nami asa angkiyat idon nami bohimuna laos pat koson nami ya adong dope hamurangan ni haporasyo muna ayat 1 saja ali debata amat tasandiri doh Tuhan Yesus Tuhan ta Yesus mapabuloson lakkan nami Tuhanmu alai di gohijara lam ditambahi Tuhanima haholongan di rohamuna sama hamu nam tu salubut songon holong di rohan nami di hamu lau patubuhon rohamuna gabe suha-surahan marhaba diaum di jolo ni debata amatta dinaroi Tuhan Yesus rabdoho salut akka na badiana amin tasabdo ente. Shalom alehem. Shalom. Wa alehem. Shalom. Kami naida. Shalom alehem. Wa alehem. Shalom. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Cuma berarti ngambil tanda malay. Jadi amanginan campur-campur bahasa Batak bahasa Indonesia campuran Malaysia iba di tamak seru bijolo tu damdayna. Jadi sonari jami tatang siang tasio sada Tesalonika tolu ay sia sabtu tolu tema siang kantor pusat sen sinode judulna mangalo-alo haroroni Tuhan di bagasan habadiaw. Mangalo-alo haroroni Tuhan di bagasan habadiaw. Ang bahasa Indonesia menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Nah, amangin ang taring waktu menyambut, kurasa kita sudah ya mamereng acara sambutan kan? Acara penyambutan, kurasa sering kita mamereng, mana di TV, mana secara langsung tabereng. Contoh Presiden Rotu bikin nama sih kan Sumatera kan? Di itu acara penyambutan, mana tuh dia ke pejabat negara, mana bupati, gubernur, di itu acara penyambutan. Terlebih kita hal anak porsi hal Kristen sering do mampai acara penyambutan. Contoh dikit pertama apa mengesahkan gereja kita ini waktu itu rodo amang Eporus amang Abraham Butasoi taba itu acara penyambutan. Nah di sana amanginang di sini kita belajar penyambutan apalagi kita bereng di tahun waktu amang day nang do di non nana Oma minggu pertama Advent. Advent ini artinya minggu penantian, minggu kedatangan Sang Juru Selamat.
Jadi kita orang-orang Kristen, kita ala-ala Kristen, membaik persiapan. Soalnya kan menyambut pejabat, Eporus, Pareses, apa yang persiapan kan? Mulai dari acara, soalnya dia tertib acarana. Baru ahon, soalnya dia alangonna, dan mungkin dah mangan Eporus rotuson. Dan mungkin Pak Jokowi dan arung nunggu kalaman sekon, dan mungkin. Nah dua kan, Pak Luhur, soalnya dia sambut tata. Ada sambutan mana foto, mana kata penyambutan, soalnya dia dekorasi. Itu hias tutong gereja. Warna penyambutan. Ada persiapan. Nah, maka dari itu Paulus juga bilang, persiapkan. Nah, Paulus menasihati jemaat di Tesalonika supaya mempersiapkan diri menyambut Sang Juru Selamat. Apa persiapan kita? Apa persiapan kalian orang Tesalonika? Nah, anggota dalam bahasa Indonesia ayat tulis 1:4 di sini persiapan apa yang mau kita siapkan di situ? Karena waktu itu Paulus sudah mengasingkan diri di Athena, Aisyah ada di Athena. Dia tolu bodekian akan kesusahan. Jadi menyambut kedatangan Tuhan itu bukan hanya keadaan enak. Seperti kita lihat keadaan menyambut kedatangan pejabat negara, bahkan pejabat gereja. Tentunya yang enak. Karena ada tarian, ada makanan, semua ada. Di situ ada kebahagiaan. Begitu juga kita. Menantikan Sang Juru Selamat, tentu kita bahagia akan datang. Seperti tadi cerita sekolah minggu dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Hai Betlehem, Efrata, engkau yang terkecil. Tapi jangan kecil hati, karena akan lahir bagimu seorang bayi akan memerintah Israel. Itu cerita sekolah minggu. Artinya Mika di dalam perjanjian lama sudah bernubuat supaya orang Israel mempersiapkan diri. Ada persiapan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa persiapan kita menyambut lilin kecil itu? Minggu pertama kan lilin. Yesus datang seorang diri. Lilin sudah nyala. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita memperingati hari kelahirannya. Apa persiapan kita? Nah, untuk itu saya mau berbagi beberapa hal. Yang pertama, menginam dari firman Tuhan ini dari Jamita Tasadarion. Yang pertama adalah ucapan syukur yang harus kita persiapkan menyambut Aroni Tuhan ini, Sang Juru Selamat, Sang bayi kecil tersebut. Nah, hampir sudah tulisan di Paulus, sian Roma 1 Siduna, selalu mandok hamolekiau, ucapan syukur. Alkitab Perjanjian Baru 3/4 lebih banyak ditulis oleh Apostel Paulus, Rasul Paulus. Dia penulis lebih banyak. Nah, tetapi di kebanyakan tulisannya tersebut, dia selalu menyampaikan, dia selalu mengatakan, Mauliate, ucapan syukur, terima kasih. Aku bersyukur karena Tuhan memelihara. Nah, kenapa ucapan syukur yang ditulis Paulus terlebih dahulu? Kan begitu. Ini kan Paulus yang tulis. Nah, waktu itu di Tesalonika ini mereka sudah memisahkan diri. Paulus sudah ke Athena, tapi jemaat seorang diri. Jemaat seperti kita tidak ada pelayannya. Makanya dari itu Paulus mengirim si Timotius supaya Timotius tahu kabar. Jadi Paulus tahu kabar dari si Timotius. Bagaimana sih perkembangan jemaat ini? Jemaat di Tesalonika. Supaya di ayat 3-4 jangan ketika ada kesusahan, ada pergumulan. Nah, waktu itu di zaman orang Tesalonika, kalau kita menjadi orang Kristen, kita akan dikucilkan. Kita akan terasingkan. Kayak kami dulu waktu sekolah SD di sini, kalau pelajaran agama, kalau yang terakhir 2 jam terakhir pulang. Kalau di pertengahan istirahat, main tak kemana sampai kita ke kampung main. Kan terpisah. Padahal pelajaran agama sangat penting dari kecil. Begitu juga orang Tesalonika. Makanya Paulus kirim utusannya, yaitu Timotius, supaya ketika ada kesusahan, supaya ketika ada pergumulan, Paulus tahu dari Timotius ini. Wah, puji Tuhan. Tong do halak. Tesalonika hidup dalam takut Tuhan, hidup dalam kekudusan. Nah, maka dari itu Paulus mengajarkan Tesalonika. Kalau dalam bahasa Indonesia, ucapan syukur bagaimana lagi? Ayo mulai dia dong mata rel ucapan syukur macam mana lagi mau kami kasih? Karena kalian
Nggak terbilang lagi ucapan syukur itu. Karena kalian adalah kebahagiaan kami. Makanya kalau dalam gereja-gereja di kota dibilang apa? Kalau gembala itu, pendeta itu yang bertanggung jawab mengenai iman jemaat itu di surga. Makanya tugas gembala, tugas pendeta itu sangat berat. Ada nabi, ada guru, ada gembala, ada banyak lagi tugas-tugas jawatan pelayanan Kristen. Tapi gembala ini yang paling berat, karena tugasnya menggembalakan, bukan hanya supaya percaya Yesus, tapi juga macam mana supaya tumbuh imannya tadi. Kalau kita mendapat ranking 1 itu hal yang biasa. Memang hebat, tapi itu hal yang biasa menurut saya. Tetapi yang hebat itu bagaimana mempertahankan ranking 1 tadi. Itu yang perlu kita ajungi jempol. Kalau kita lihat juara 1 ya, lomba kayak tadi malam saya nonton badminton ya, Indonesia, Denmark lawan Indonesia. Mempertahankan merebut juara 1 itu mungkin sulit untuk beberapa orang. Tetapi kalau kita kaji secara dalam, itu hal yang biasa. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana mempertahankan juara 1 tadi. Bodoh kita mempertahankan kehidupan kita di dalam Tuhan. Itulah Paulus bilang, ucapan syukur bagaimana lagi supaya saya sampaikan sama kalian. Kalau kalian hidup di dalam hati Tuhan. Ucapan syukur itu artinya bukan hanya kita berterima kasih. Oh Tuhan terima kasih. Bodoh kami menguli satu sekian. Bodoh kami merhosa. Bodoh kami memula. Semuanya bisa kami lakukan, terima kasih. Bukan hanya seperti Dangolani. Ucapan syukur itu artinya penerimaan. Menerima itu sangat dalam artinya. Menerima itu artinya bagaimanapun kondisi kita bisa terima. Kita miskin, sakit, kasarnya ya. Tapi kita bisa terima diri kita. Itu penerimaan. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana Nyamang? Ucapan syukur itu udah kami sakit, makan pun pas-pasan, beras pun beras bulog, ikan pun ikan kepala batu, ikan asin pula. Tetapi bukan hanya ketika kita bilang ada ikan asin, ada nasi baru kita terima kasih, bukan. Kita bisa terima keadaan seperti itu. Makanya Paulus ajarkan jemaat Tesalonika supaya bisa menerima diri. Selalu menerima keadaan, bersyukur. Teringat saya satu anak kecil, anak SD, lupa saya kelas berapa, tapi belum sampai lah kayaknya kelas 6. Jadi ketika dia pulang dari sekolah, dia sangat stres. Karena dia belum bayar uang sekolahnya. Sampai dia di rumah, dia lihat, dia sudah lapar, pulang sekolah, lapar, ditengoknya tutup saja itu, nggak ada makanan. Wah, balik dari ke kamar, dicarinya mamanya nggak ada. Ternyata mamanya udah sakit, kerja pula. Wah, stres sekali anak kecil ini. Akhirnya dia ingatlah kata guru sekolah minggu tadi. Apapun yang kamu minta, selalu mengucap syukur dan andalkan Tuhan. Wah, dia ingat kata guru sekolah minggu tadi. Dia berdoalah, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih pelihara kami sampai saat ini. Tapi Tuhan, sekarang saya butuh 200.000 untuk bayar uang sekolah. Tadi perlu diingatkan guru. Baru Tuhan, gak ada beras kami, gak ada lauk. Kirimlah Tuhan 200.000 untuk beli makan. Terus Tuhan, mama pun lagi sakit, tetapnya kerja. Kirimlah Tuhan 200.000, pengen aku beli obat mama. Jadi semuanya 600.000. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ditulislah surat itu. Ditulis dalam surat. Rincian-rinciannya tadi ditulis, baru dikirimlah ke tukang pos. Sampailah ke tukang pos itu, pengirim itu, heran dia. Mana ini kepada yang terhormat Tuhan Yesus? Bingung tukang pos ini. Diantar ke kantor polisi. Sampai kantor polisi, sampai di komandannya tadi. Dibaca komandannya tadi lah. Terharulah komandan tadi, tersentuh dia. Karena saking terharunya, dia ajaklah semua ajudan-ajudan itu. Ayo patungan. Gak pernah aku tengok anak kecil kayak gini. Patungan. Dapatlah 500.000. Tapi karena saking senangnya komandan tadi, harus nyampenya ini disuruh ajudannya satu orang hantar. Sampai lagi rumah. Selamat siang. Iya, ini suratmu udah dibalas sama Tuhan. Senang kali, kok cepat kali. Tengoknya langsung pakai polisi lagi ngantar. Oke, begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih Pak Polisi. Dia masuk, Pak Polisi pulang. Sampai di kamar, dihitung uangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung dia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjawab doaku tepat pada waktu ini. Tapi kata Tuhan Yesus, jangan kali polisi, soalnya dipotong 100. Nah, di sini anak kecil saja belajar mengucap syukur. Dia tahu meskipun keadaannya sulit, dia tetap ingat kata-kata guru sekolah minggunya. Bagaimanapun keadaannya, ingatlah Tuhan Yesus.
Paulus juga menasihati jemaat Tesalonika supaya dalam segala keadaan pun tetaplah bersyukur. Yang kedua, Amang Inang, bagaimana cara kita menyambut kedatangan Tuhan, yaitu dengan bertumbuhlah iman kita dan kasih kepada sesama. Mempertumbuhkan iman dan kasih kepada sesama. Ini seperti analoginya seperti salib. Salib itu iman kita ke atas. Itulah dia vertikal kepada Allah, iman kita. Nah, saat kita menanam, tentu kita pasti mengharapkan tanaman kita itu bukan hanya bertumbuh, tetapi juga harus menghasilkan. Begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita juga kita nggak pengen hanya bertumbuh besar, sebesar-besarnya, tetapi nggak bertumbuh secara rohani. Makanya sering kita suruh sekolah minggu, VA, kita sarankan. Karena apa? Karena kita pengen rohaninya juga bertumbuh. Supaya apa? Supaya dia kenal Tuhan. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Paulus. Nah, Paulus mengharapkan mereka tidak hanya bertumbuh secara fisik, secara badan, tetapi juga secara rohani. Pengenalan mereka akan Tuhan bertumbuh. Supaya apa? Supaya ketika keadaan susah, mereka tetap andalkan Tuhan. Meskipun uang tinggal 5.000, tetap andalkan Tuhan. Meskipun kita makan beras apa adanya, tetap andalkan Tuhan. Itulah yang Paulus inginkan. Kenapa? Karena Paulus yakin bahwa hanya karena iman. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 2, hanya karena iman kamu diselamatkan. Hanya oleh kasih karunia dan pengenalan akan iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Efesus pasal 2. Itu semua karena kasih karunia. Nah, Amang Inang, kita belajar dari Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang percaya. Bahkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar. Kalau kita bangun rumah, kita bikin dulu batu-batu yang besar ya. Itu apa namanya? Pondasi, dasar. Wahai Bapak Silipika lebih tahu, dia kerja di situ. Habis aku di kacuk-kacuknya waktu kerja di rumah kemarin. Belum sempat makan, goyang. Karena dia tahu pondasinya tadi apa. Itulah yang dilakukan Paulus. Supaya orang di Tesalonika, jemaat yang ada di Tesalonika, tahu pondasi awal itu apa. Yaitu iman. Maka dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman. Nah, kedua, kasih. Itu seperti salib tadi. Yang pertama iman ya. Iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, kasih. Kasih itu seperti salib yang datang kepada sesama. Bagaimana kasih kita kepada sesama? Apakah hubungan kita saat ini dengan sesama sudah baik-baik saja? Atau lagi tidak baik-baik saja? Kasih itu menunjukkan hubungan horizontal. Nah, jadi Paulus tidak hanya mengharapkan iman tanpa perbuatan, tetapi juga iman yang harus dilakukan. Diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi omong kosong kalau kita bilang kami adalah pengikut Tuhan, kami adalah orang Kristen, tapi kita nggak ada melakukan kasih. Kita masih muda emosian, kita masih muda sakit hati, kita masih muda tersinggung. Itu namanya kita masih belum mengenal siapa itu kasih. Kasih Tuhan itu kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak meminta imbalan. Apa kasih kita seperti itu? Atau kasih kita, kalau kau berbuat baik, aku lebih baik? Itu kan kasih manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia datang ke dunia ini, dia mengasihi kita. Makanya dia berkata di salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tahu, makanya dia datang memberikan kasih agape kepada dunia ini. Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya itu tadi bulat. Nah, bagaimana kasih kita? Apakah kita sama orang rumah, suami sama istri, belum saling mengasihi? Istri sama anak, mama sama anak, bapak sama istri. Bagaimana kasih kita? Jangan waktu pacaran ya, apalagi ada yang mau beracara. Waktu pacaran, kaulah segala-galanya, kaulah hartaku. Udah berkelahi, udah berumah tangga ya. Biasanya itu kalau 1 tahun 2 tahun masih romantis. Kalau udah 5 tahun ke atas udah mulai kenal tabiatnya satu sama lain. Gak nyangkanya dulu aku kayak gini.
Tapi dulu gue bilang, kaunya hartaku satu-satunya. Kau bilang, so sweet, so sweet. Itu kasihnya, hanya kasih mula-mula. Kasihnya tergantung situasi. Nah, bagaimana kasih kita kepada sesama? Apakah tergantung situasi? Kalau situasi kita bagus, maka kasih kita bagus. Kalau situasi kasih itu tidak bagus, maka kita pun tidak akan bagus. Mari silakan jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, yang terakhir Amang Inang, Allah menyertai. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan Dia akan menguatkan kamu. Di ayat yang ke-13, lahu patobuhun rohamuna, Dia akan menguatkan hatimu, dikatakan di situ. Kenapa hati? Ya, terjemahan lebih dalam itu artinya hati. Paulus mau mengatakan orang Tesalonika jangan cuma di mulut, tapi juga di hati. Karena hati itu pusat. Hati itu menentukan segala-galanya hidup kita ini. Kalau hatimu baik, maka baiklah segala harimu. Kalau hatimu buruk, maka hari itu juga akan menjadi buruk. Nggak bisa dibohongi. Hati kita lagi berkelahi sama orang rumah, lagi masalah di pekerjaan, tiba-tiba kita senyum-senyum santai-santai. Nggak bisa. Hati itu menunjukkan siapa dirimu. Hati itu menunjukkan siapa karaktermu. Marga apa kau udah kelihatan dari hatimu. Nah, menyambut kedatangan Tuhan itu, tentu kita harus mempersiapkan hati kita. Makanya Paulus bilang, Dia akan menguatkan kamu. Maksudnya, kuatkanlah hatimu ketika kamu menyambut Tuhan. Kenapa harus kita dikuatkan? Karena kita manusia yang lemah. Makanya Yesus ketika Dia berangkat ke sorga, Yesus bilang apa? Aku akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Karena kita manusia terbatas, kita banyak kekurangan, kita butuh yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu dalam artian Dia akan menyertai, Allah menyertai. Dalam kitab Injil dikatakan Immanuel, Allah menyertai. Nah, itulah bagian-bagian yang Paulus ingin sampaikan bagi jemaat di Tesalonika. Supaya apa? Mereka selalu bersyukur, memiliki iman, kasih kepada sesama, dan juga jangan lupa di dalam kesukaran, di dalam pergumulan apapun, ingatlah bahwa Dia di atas selalu menyertai. Tetapi jangan lupa, tetaplah bersandar sama Dia. Hidup dalam iman, hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, saya ingat seorang karyawan kerja, dia di pabrik es. Jadi mereka ini pergi masuk jam 8, pulang jam 5 atau jam 4 sore. Ini seorang ibu. Seorang ibu ini dia selalu kerja rajin. Nah, ketika dia pulang, ia terkunci di tempat pekerjaan, di pabrik es itu. Sudah lewat dari jam 5, orang sudah pada pulang. Satpam ini perhatikan. Sudah lewat dari jam 6, kok ibu ini belum pulang? Dicarilah semua, dicari. Dibuka pintunya, ternyata ibu itu sudah hampir mati. Langsung dibawa ke rumah sakit. Terus setelah siuman, setelah sadar ibu ini yang terkunci tadi di ruang pabrik itu, dia katakanlah sama satpam itu, Pak, kenapa Bapak tolong saya? Emang apa yang udah saya buat sama Bapak? Kata satpam itu, memang tidak ada yang ibu buat apa-apa sama saya. Tapi hanya ibu satu-satunya karyawan yang selalu menegur saya, menyapa saya setiap kerja dan mau pulang kerja. Selamat pagi Pak, pulang dia selamat sore Pak. Jadi dia ingat, makanya dia tolong. Nah, begitu juga dengan kita. Allah akan menyertai kalau kita ingat Dia. Jangan kita buat Allah itu kayak pajak. Kalau kita udah, amangnya tahu pajak ya. Kalau kita belanja, habis belanja kita kemana? Pasti pulang. Tuhan juga nggak mau kayak gitu. Nah, maka dari itu, di minggu-minggu Advent ini, minggu yang pertama menyambut kelahirannya itu, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Paulus katakan, mari kita bersyukur kepadanya. Mari kita hidup dalam iman. Mari kita saling mengasihi satu sama lain. Jangan kita lihat apapun perbuatannya. Yang membalas itu adalah Tuhan. Yesus berkata, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia. Yesus berkata seperti itu. Pernahkah kita berdoa untuk musuh kita? Pernahkah kita berdoa untuk orang yang jahat terhadap kita? Atau kita hanya berdoa untuk orang yang baik kepada kita? Nah, maka dari itu, mari kita persiapkan diri kita masing-masing.
Jangan hanya dari fisik, supaya waktu Natal anakku sehat, bisa berliturgi, bisa nonton. Jangan cuma itu yang kita persiapkan, tapi mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan kerohanian kita, supaya ketika Ia datang, Ia mendapati kita setia. Amin. Untuk firman Tuhan, kita sambut. Amin, amin. Di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, di dalam kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu itu. Sebab kami adalah orang yang terbatas, kami banyak kekurangan. Kami butuh Engkau yang tidak terbatas untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan, supaya kami hidup di dalam iman, supaya kami bisa mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Terlebih kami yakin di dalam kehidupan ini Engkau Tuhan Allah kami akan menyertai di dalam semua kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah. Buah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami melakukannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.